Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ina. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Etika dan Komunikasi kelas B angkatan 2024. Nah, jadi kami di sini ingin izin mewawancarai Ibu Ina sebagai narasumber terkait pengalaman Bu Ina dalam lingkup hygiene dan sanitasi. Nah, untuk itu pertama-tama Bu Ina bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman. Nama saya Rahmawati Gardana Fauzi, SSIMS. Ini perlu nggak untuk background pendidikan? Iya, boleh. Umur nggak usah ya. Baik, saya lulusan S1 dari Fakultas Biologi UGM. Lulusan S2-nya saya dari Ilmu Lingkungan UNS. Gimana ya? Mungkin pengalaman di bidang hygiene dan sanitasinya gitu. Kalau pengalaman di bidang hygiene sanitasi belum ada, cuman saya lebih banyak pengalaman ke penulisan dan juga lingkungan. Kalau dulu kan saya setelah lulus S2 itu sempat kerja di jurnal internasional. Jadi menjadi sekretaris editor ya, terus berapa tahun ya, itu lama banget ya teman-teman ya. Terus kemudian setelah itu saya kerja di konsultan lingkungan. Dulu saya ikut terjun bikin apa namanya surat apa namanya ya, dokumen persetujuan lingkungan, bikin TPA di Wonogiri. Mungkin itu saja sih teman-teman, pengalamannya tuh lebih ke arah sana, penelitian-penelitian ke arah lingkungan. Karena kalau bekerja langsung di bidang tadi itu memang saya belum pernah. Jadi Ibu jadi dosen itu dari tahun berapa? Barusan sih teman-teman ya, kalau 2022. Langsung di UNS atau Dulu sempat di farmasi. Jadi di LB dulu. Kebetulan sempat di farmasi di LB, terus kemudian di sini bukaan ya. Kan kebetulan ini ya, apa jenis? Sama ya, ada kesehatan kan, background saya biologi, saya masuk. Oke, saya masuk ke sini. Ternyata setelah saya terjun terus kemudian saya sempat ikut pelatihan AK3U. Buat ternyata menarik hygiene. Nah, semenjak itu masuk saya ikut pelatihan AK3U, saya ngambilnya fokusnya ke industrial hygiene. Ambil pertanyaan. Terus untuk sebagai praktisi, Bu Ina kan tentu sudah sering berhadapan dengan implementasi hygiene kan. Nah itu kan di antara teori hygiene ini dengan kenyataan itu kan sering kali berbeda. Kayak biasanya teori itu kan bentuknya itu sempurna, hampir sempurna, ideal lah. Nah itu terus di yang kenyataannya itu kan pasti nggak sesempurna yang teori. Nah itu seberapa sering Ibu mengalami? Saya rasa cukup sering ya teman-teman, apalagi kalau industrial hygiene kan selalu berhubungan dengan pengukuran ya. Kalau kita mempelajari teori kan kita pasti basicnya SNI ya teman-teman ya, Permenaker ya, dimana alat itu harus terstandar, tapi kita menyadari bahwa alat itu kadang ora standar. Kayak misalkan kemarin saya melakukan pengukuran debu, ternyata kan harusnya untuk kecepatan angin harus ada standarnya menurut SNI, ternyata alat kita nggak bisa. Nah, kayak hal-hal seperti itu sebenarnya memang perlu ada perbaikan ya teman-teman ya. Kayak gitu sih seringnya. Terus juga untuk di industri itu, kalau di teori kan kita kelelahan, stres, tapi ternyata di industri itu tidak selalu teman-teman ya, karena faktornya itu banyak sekali. Banyak sekali, nggak kayak misalkan kelelahan, stres. Nah ternyata ketika kita terjun langsung ke industri ya teman-teman, faktor banyak sekali, tidak hanya ternyata di teori itu hanya stres usia, kalau ternyata faktor antaranya, faktor antara itu banyak sekali. Jadi nggak selalu sesuai dengan teorinya. Betul, makanya ketika saya membimbing skripsi nih Mas Diko ya, banyak hasil yang memang berlawanan dengan teori, tapi tetap kita harus tahu alasannya. Misalkan nih barusan nih saya bimbing mahasiswa terkait, mungkin di teori dikatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh usia ya, masa kerja, di mana semakin tinggi usia itu semakin ada yang semakin ngeyel, tapi juga teori yang menyatakan semakin perilakunya semakin bagus. Itu pada industri yang seperti apa? Biasanya kan ngeyel gitu. Iya. Kita
kita terhadap yang lebih tua itu biasanya ngalah gitu. Ngalah. Kalau dari matkul komunikasi gitu. Oke, Ya, semakin jadi tua ada gitu. yang itu ada dua teman-teman ya. Kalau teori, semakin tua itu ada yang semakin apa namanya, perilakunya semakin baik. Tapi di sisi lain juga ada yang semakin ya makin semakin abai. Nah, ternyata di penelitian di hasil itu sering kali seperti itu. Ternyata di teori semakin tua harusnya semakin pemikirannya semakin matang, semakin perilaku safety-nya semakin baik. Tapi nyatanya kebalikan, ternyata semakin tua justru perilakunya buruk. Nah, kenapa alasannya? Nah, kadang kita harus melihat dari banyak sisi teman-teman. Misalkan di manufaktur mungkin semakin tua usia semakin baik perilakunya, semakin aware dengan keselamatan. Tapi ternyata itu adalah untuk industri yang ada ketiganya, ya kan? Ada safety talknya, ada SMT-nya. Mereka setiap hari dijeli pengetahuan K3. Tapi ini barusan ya di kurir itu kan nggak ada K3-nya. Nah, K3 makanya tidak ada perbedaan mau usia tua muda, maka perilakunya kurang. Kita harus melihat, jadi ketika teman-teman nanti terjun ke industri, kita harus melihat ini pekerjaannya interaksinya seperti apa, bagaimana kondisi lingkungan kerjanya gitu. Tidak, kalau teori kan pasti cek gitu, jadi teori itu hanya sebagai untuk mendukung hasil penelitian seperti itu sih teman-teman. Dan untuk kita ketika kita memonitor hygiene dan sanitasi di lingkungan kerja, itu apakah ada metode khusus atau cara khusus, atau kita cuma datang untuk menginspeksi aja, atau kayak sidak gitu? Apakah ada metode khusus selain itu, kayak inspeksi langsung secara rutin? Ya sebenarnya kalau dari aspek hygiene ya teman-teman, kita tentunya butuh inspeksi ya. Kalau nggak ada inspeksi gimana kita mau memonitor ya, karena sebenarnya kecelakaan banyak dari unsafe condition ya teman-teman ya. Nah, seperti contohnya ketika saya ke DMST itu faktor lingkungan kerjanya cukup ekstrim ya, kebisingannya di atas 100, di atas 100 ya. Suhu iklim kerjanya tinggi sekali, paparan debunya banyak ya. Sebenarnya kalau secara teori kan kita harus dikendalikan, tapi balik lagi ke pihak industri ya. Berarti tergantung perusahaan. Satu, mungkin teman-teman sudah diajarkan bahwa untuk K3 itu satu ya, yang paling penting adalah komitmen terhadap keselamatan. Betul, top management. Karena K3 lingkungan sama ya, K3 lingkungan itu butuh uang ya teman-teman. Jadi itu kalau tidak ada komitmen dari top management, kita nggak bisa jalan. Berarti untuk metode selain inspeksi ini ditentukan oleh perusahaan ini. Seperti itu. Baik. Kadang tuh kalau orang-orang kan karakternya tuh beda-beda ya. Nah, ada yang tadi seperti ada yang ngeyel, ada yang patuh. Itu caranya biar kita melakukan pendekatan terhadap orang yang ngeyel. Itu seperti apa ya? Kalau cuman menunggu doang kan, nanti besok diulangin lagi gitu. Kalau saya ya Mbak ya, kalau yang tadi S3 ya, kalau kita masih tahu yang kamu kok nggak patuh sama APD, dia pakai APD. Untuk orang-orang tertentu itu sebenarnya mau asing masuk ada yang tidak ya, betul ya teman-teman. Pernah juga saya ngasih tahu ya, kerja nih kok nggak pakai flak, wes biasa Mbak. Oh iya. Nah permasalahannya apa yang perlu kita lihat, mereka tahu nggak efeknya? Karena untuk mengetahui kita perlu adakan namanya edukasi. Kayak kemarin ya kebetulan dari tim RG-nya Wisna termasuk saya, Pujian dan teman-teman baru melaksanakan edukasi terkait TBC. Ternyata dari responden itu tidak semuanya tahu bahwa prevalensi TBC di Sragen itu tinggi. Maka mereka masih abai terhadap penggunaan masker. Yang kedua, di DMST itu di tekstil itu kan paparan bahayanya ada debu kapas. Gimana Pak efeknya teman-teman? Ini wawancara Pak pengajar ya. Apa efeknya? Bisinosis ya, bisinosis. Kemudian apa? Ininya adalah penurunan fungsi paru ya. Mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu. Jadi mereka nggak tahu efeknya, maka mereka tuh baik kucingnya sudah singkat. Mereka abai terhadap pemakaian masker. Enggak, Ibu.
kayak itu teman-teman kadang tuh setelah pengabdian kemarin ternyata kita tanyain Bu Jihan ya, pada pengabdian mereka nggak tahu, makanya mereka nggak pakai masker. Mereka baru tahu ternyata debu kapas itu ya bisa menyebabkan pembunuhan fungsi paru. Kemarin nih pekerja di tekstil tuh pakai jilbab hitam nih teman-teman, debu kapasnya jilbabnya nempel kabeh. Itu nggak pakai masker. Itu kurang edukasi. Betul, karena sebenarnya dari banyak orang kan tidak semua tingkat pendidikannya tinggi ya teman-teman ya, tidak semuanya googling untuk cari tahu ya teman-teman, mungkin chat GPT ya. Mungkin bapak ibu yang lain mungkin dengan tingkat pendidikan SMP ya ikut hiburan nonton apa atau hanya untuk balas WA, apalagi handphone untuk pekerja yang ekonomi menengah ke bawah kan belum tentu bisa untuk browsing, hanya untuk WA dan angkat telepon sudah bak memorinya. Nah itu permasalahannya seringkali pada faktor pengetahuan. Ada juga sih memang saya sempat sharing sama suami saya, kebetulan memang bekerja di industri ya teman-teman ya. Ada orang saya ngeyel banget Ki. Nah ternyata ketika disentilnya seperti ini caranya, Pak, kalau Bapak sakit, Bapak meninggal, perusahaan nggak rugi apa-apa, kasih uang apa namanya kompensasi aja, besok diganti. Bagaimana dengan keluargamu, anak, istrimu? Itu cara ekstrim sih teman-teman kalau memang udah nggak bisa dikasih tahu ya. Itu kira-kira, jadi kita tuh harus melihat dulu faktor apa sih bapak ini ngeyel, apa karena memang tidak tahu atau memang karakter. Kalau tugas K3 makanya kenapa teman-teman K3 ini harus masih di bidang komunikasi ya, mata kuliah pas toto etika dan komunikasi, betul? Ngono Cak. Kemarin tuh waktu kami kuliah praktisi di Zoom sama Ibu Novi, itu nyinggung tentang pembalut yang dicuci atau enggak itu. Nah, menurut Ibu Novi itu kita dianjurkan untuk tidak mencuci. Oh ya, betul. Kontroversi ya. Saya pernah sampaikan di kelas bukan ya? Iya, betul. pernah. Gini, kalau kita melihat dari aspek kesehatan, pembalut itu berisi apa sih teman-teman? Darah. Kemarin dikatakan Bu Novi dia masuk ke dalam limbah apa? Limbah cair. Limbah Infeksius. Oh iya. Ya, limbah infeksius itu barang kayak apa? Bekas suntikan, jarum suntik ya. Kan apa limbah infeksius itu berarti limbah yang mengandung apa? Infeksi. Iki bukan infeksi, apa namanya? Tidak bagian tubuh. Oh iya. Darah, misalkan kulit itu masuk ke dalam limbah infeksius. Makanya sebenarnya tidak boleh dicuci dari segi medis, karena ketika kita mencuci atau mungkin orang yang ini ya kita terluka darahnya masuk, ternyata kita darahnya itu mengandung virus hepatitis B, AIDS, kita kan nggak pernah tahu. Itu dari aspek kesehatan. Tapi balik lagi kita mengarah kemana ya teman-teman, seperti yang pernah saya sampaikan di kelas, kalau di secara agama Islam kita ya suruh mencuci dulu ya, gitu sih. Tapi memang kemarin seperti yang pernah saya sampaikan ya teman-teman ya, untuk limbah pembalut sampai sekarang penanganannya masih belum memadai. di rumah, masih dicampur dengan limbah organik. Memang PR kita semua ada di sana. Teknologi sampah pintar itu, misal kita buang sampah itu akan menyortir secara otomatis mana organik mana anorganik. Sudah ada di Indonesia. Kayaknya tahu. Tapi mungkin terkendala biaya juga. Gini, soalnya pernah lihat video gitu. Kita jangan membandingkan dengan negara maju. Apple saya rasa ya. Tidak apple to apple. Betul ya, kita aja pemilihan sampah ada sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Apakah teman-teman sudah taat membuang sesuai dengan labelnya? Saya tanya. Nah, level mahasiswa aja. Nah mungkin sampah pintar ini mungkin bisa menjadi solusi, kan yang menyortir ini kan sampah. Oke teman-teman, ini saya mau sharing juga ya, pernah di kelas pernah saya sampaikan juga ya, saya pernah sharing dengan Kepala TPA Putri Cempo permasalahan sampah. Sampah itu paling banyak biaya untuk pengelolaannya, paling dihindari terletak sembarangan di muka kota. Tapi masalah biaya dia paling kecil dananya, tuh 0, sekian dari APBD. Apakah itu bisa? Pernah saya ceritain teman-temannya di Putri Cempo juga pernah dikatakan
untuk hanya sekedar memberi sepatu boot untuk para pekerjanya tidak mampu. Nah itu adalah apa ya teman-teman ya, realita yang kita tahu, sampah itu harus dikelola tapi dananya kita yang belum ada. Padahal ini ya, sampah tiap hari itu di Indonesia apalagi itu kan tiap hari pasti bertambah ya. Makanya sekarang banyak muncul LSP ya teman-teman ya, terkait pengolahan sampah, mulai dari maggot, kemudian mulai dari yang itu apa namanya, dari bungkus-bungkus jadi kerajinan tangan. Itu di Jogja saya pernah datang ke sana ya teman-teman ya, disulap jadi stiker, dia di tas ya, itu demi recycle ya. Terus kemudian ada juga sih ngumpulin botol botol sisa aqua ya di perusahaan-perusahaan, ada yang seperti itu teman-teman, dan recycle biar kita zero waste ya, biar sampah itu enggak mencemari lingkungan, diolah lagi mungkin menjadi biji plastik atau menjadi kerajinan yang lain. Tapi masalahnya untuk sampah itu seharusnya tahap pertama adalah pengurangan ya. Tapi masih edukasi kita penggunaan tas belanja masih belum bisa ya. Betul kan? Meskipun udah diedukasi juga banyak yang tidak menaati masih pengen bayar aja daripada yang bawa tasnya. Lebih simpel. Betul. Nah itu masih. Tapi kemarin saya sempat ke Salatiga ya teman-teman ya, di Indomaret di sana nggak menyediakan plastik sama sekali, hanya menyediakan tas belanja. Saya baru lihat pertama kali itu memang dari pemerintah Kota Salatiga terus getol banget untuk mengurangi plastik. Untuk di swalayan loh ya, naik pasar sepertinya masih ada sih. Itu tas belanjanya dijual di Maretnya. Iya 5.000 betul dijual di Indomaret. Itu nggak menimbulkan limbah baru lagi atau? Iya, sebenarnya balik lagi ke kita ya teman-teman, kalau pelupa kayak saya kadang-kadang numpuk ya. Tapi sebenarnya itu masih bisa berfungsi. Misalkan nih teman-teman kita punya, ternyata kita mau ngasih hadiah ke orang, daripada tas kresek kita gunakan tas. Masih bisa Kan jadi kita mengajak orang lain, kita kasih tas yang bisa dipakai lagi. Semoga itu nanti bisa dipakai lagi, jadi mereka bisa mengurangi sampah plastik. Makanya sebenarnya pengelolaan sampah itu mulai dari pertanyaan saya ke teman-teman, sudahkah teman-teman membawa tumbler ke kampus atau masih jajan pakai cup plastik? Deko guyu nih kayaknya Mas. Itu mungkin sih Bu. Gimana Deko? karena lebih simpel kalau Nah, alasannya orang-orang selalu seperti itu. Memang betul teman-teman, beratnya pemerhati lingkungan adalah seperti itu. Bagaimana cara kita memaksakan kebiasaan menjaga lingkungan itu berat. Tidak segampang mengeluarkan apa gitu ya. Tapi ada juga beberapa penjual tuh yang nggak menerima tumbler Ibu, jadi langsung pengen pakai cup plastik gitu. Iya. Takarannya beda kan. Biasanya mereka pakainya segini, nanti gulanya segini, susunya segini gitu ya. Mungkin kayaknya itu. Memang PR sih teman-teman, apalagi sekarang ya, mungkin teman-teman sudah dengar awal tahun kemarin apa ya? 2024 akhir saya lupa, sudah ada edaran dari Kementerian Lingkungan bahwa sampah itu sudah tidak boleh di open dumping. Tak jelas ya open dumping. Pendamping itu loh yang sampah hanya dibuang di tempat terbuka seperti TPA Putri Cempo, dia bikin gunungan-gunungan sampah harus dikelola, artinya tumbuk bikin kompos sekarang nggak boleh. tidak boleh, semua itu disurati ke semua kepala daerah kalau salah ya. Nah itu Udah telat belum? Kan itu udah gunung. itu setidaknya kalau di TPA Putri Cempo itu sudah mulai ada pengelolaan teman-teman, menjadi PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi beberapa kan katanya ada opini kalau PLTSA tuh menghasilkan asap ataupun panas yang bisa mencemari lingkungan. Itu menurut Ibu gimana? PLTSA itu pakainya tuh kalau dulu kan pakai apa, insenerator itulah yang dibuat menjadi tenaga listrik. Buat teman-teman belum sampai ke PL ya, besok semester depan ya. Itu asapnya kan memang benar, dalam pembakaran dihasilkan apa? Abu, asap. Ya, asap itulah, asap sama apa ya, itu dirubah menjadi tenaga listrik. Tapi memang PLTSA belum bisa menggantikan padahal batu bara sebenarnya pencemarannya lumayan banyak ya. Apalagi kalau kita nggak kerasa, tapi orang yang berada di sekitar PLTN PLTU itu biasanya terdampak.
Tapi biasanya batu bara itu kan terpisah dari lingkungan, apa terpisah dari Apa? pemukiman. Pemukiman ya. Kayak di mana, di Bali itu Di tengah laut maksudmu? ya. Oh iya betul sih, biasanya mereka jauh, cuman teman-teman bayangin batu bara itu ketika terjadi pembakaran, apa yang dihasilkan pembakaran itu Karbon monoksida. Iya. ya, terus apa residunya, apa yang tersisa kalau kita CO2. residu saya Itu fly ash bottom ash, jadi ya, debu kan, debunya itu ketika dari cerobong asap dibersihkan, dibuang kemana? Oh, Kena angin Wah. juga. kayaknya Ini teman-teman nanti ketika PL nanti akan saya putarkan video ya, yaitu terkait apa namanya kontroversi batu bara, Oh, yaitu iya. bahwa debu itu bawa angin sampai ke masyarakat tuh sampai di rumah tuh pasang kayak kasa-kasa loh teman-teman untuk Untuk menghalau, ventilasi. tapi kan debu fly ash bottom ash itu kan kecil ya, iya. efeknya ke kesehatan masyarakat. Kan masyarakat juga dirugikan Bu, apakah ada kompensasi dari pihak batubara ya? Sepertinya juga. Iya, setidaknya. Banyak sih teman-teman, kita belajar di lingkungan saja itu ya. Iya. Kita melihat dari aspek lingkungan, karena sebenarnya kita sebagai orang ketiga dan lingkungan itu tidak terpisahkan teman-teman ya. Kayak misalkan kita teman-teman sebagai orang ketiga, orang HSE butuh kerja di perusahaan, Iya betul. tapi ketika perusahaan terdampak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, resikonya apa juga teman-teman? Protes dari warga, izinnya bisa dicabut. Memang sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya, lingkungan dengan ketiga. Kita tidak hanya memperhatikan ini loh keselamatan kerjanya, tapi kita juga perlu memperhatikan lingkungan kita. Itulah makanya harus, kenapa departemennya HSE, Health Safety dan Environment. Itu kalau kita di posisi yang seperti itu gimana? Di posisi misalnya kita itu membela lingkungan lah, tapi perusahaan itu kontra terhadap kita. Wah, Itu Kan mungkin beberapa etika itu ya. iya. mempertimbangkan biaya juga Bu, lebih untung yang mana. Dari sudut pandang perusahaan. Iya. seperti Ya itu. betul. Memang saya bilang memang lingkungan itu pengelolaan lingkungan limbah yaitu butuh biaya yang paling besar. Iya. Tapi kalau kita sampai melanggar, misalkan teman-teman buang limbah di atas baku mutu, dampaknya kemana tuh teman-teman? Ke lingkungan dan masyarakat. Iya. Lingkungan dan masyarakat. Apakah tidak terdampak ke perusahaan? Kalau Tanpa misalkan nih teman-teman kerja di perusahaan buang limbahnya ke air sungai, terus masyarakat mencemari air tanah, masyarakat sekitar komplain, kira-kira apa yang terjadi? Protesnya Iya, demo itu ujung-ujungnya bisa dicabut izin usahanya, karena perusahaan itu kan terikat oleh Undang-Undang 32 nomor 9 tahun 2009 ya, bahwa harus membuang limbah di bawah. Ada PP 2221 juga yang sempat saya jelaskan ya kemarin ya teman-teman ya. mungkin kasusnya seperti ke Raja Ampat itu. Waduh, Itu kan juga baru mau saya angkat untuk masa depan loh itu. kan baru diangkat izin usaha. Iya. Tapi udah terlanjur nggak sih? Iya, masalah. Iya. Nah itu nikel itu kan juga apa ya, saya kemarin melihat juga kontroversi, makanya lingkungan itu iya teman-teman ya, kalau kata Profesor Prabang ya, lingkungan itu memang serba salah. Kita butuh uang, kita butuh makan ya untuk para pekerjanya, makanya kadang itu kalau Pak Prabang gini, kita orang lingkungan mesti mikirnya di otak, tapi orang butuh perut, Iya. kita carinya di hati ya, win-win. Win-win solution. Itu kata Prof Prabang ya. Dari MIPA selalu mengatakan seperti itu, ketika ada permasalahan ini kita cari jalan tengahnya, kita nggak bisa ini, tapi memang harus cari jalan tengah. Tapi pastikan perusahaan ini ya pemenuhan regulasi. Membaca. Ya. Udah? Sepertinya sudah Sudah cukup cukup. ya untuk Oke. wawancaranya. Terima kasih banyak Vina Sami-sami. sudah menjadi narasumber untuk kelompok kami. Semoga hasil dari wawancara ini bermanfaat buat kita untuk kedepannya juga, untuk besok waktu kita magang dan Oke, untuk amin. kerja di perusahaan. Kalian masih semester 2 udah mikir magang. Semangat, ini udah semangat. Kita ketemu dulu waktu di PL ya. Oh iya, masih sama Bu Ina ya? Insya Allah. Amin. Kalau dosennya nggak cuma saya. Keras ya Bu. Oke.
Dah, cukup. Terima kasih banyak Ibu Oke, Ina. terima kasih ya teman-teman ya. Mohon maaf merepotkan nih. Iya, maaf ya Bayarin. Bu. Wes ya, saya pamit ya. Bimbingan saya ngenten. Oh iya. Maaf ya Bu. Maaf banget ya. Terima kasih banyak Bu Ina.